Indonesia. Nah, Indonesia ada yang jawab Indonesia lagi sibuk nak Piala Dunia dengan emot lidah ya, menjulurkan lidah. Kemudian ada yang dibilang semoga jangan dibakar stadiumnya. Banyak yang menghina ini. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia guys ya. Tetap waras di tengah banjirnya konten-konten dan komentar-komentar omong kosong dari netizen Malaydes. Nah, kita tahu ya kalau Timnas Harimau Malaya atau yang disingkat HAMA ini mendapatkan undangan dari KAFA Nation Cup 2025. Tim-tim yang akan mereka hadapi ini lumayan tangguh guys. Dua diantaranya adalah tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, yaitu Iran dan Uzbekistan ya. Nah, tetapi Piala KAFA ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka akan bertemu dengan tim inti dari kedua negara ini guys ya. Apakah mereka akan diizinkan oleh klub mereka gitu ya? Kayaknya sulit guys ya. Ya mungkin yang akan mereka hadapi seandainya mereka ikut nanti adalah tim lapis kedua atau lapis ketiga gitu ya. Karena turnamen KAFA ini nggak jauh beda dengan turnamen di Asia Tenggara, yaitu Piala AFF, yang dimana turnamen tersebut juga nggak masuk kalender FIFA gitu ya, sehingga sulit untuk menyatukan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Nah, tetapi yang ingin kita sorot itu bukan turnamennya guys ya, tetapi komentar-komentar nyinyir dari netizen Malaydes yang ya kita tahu kalau mereka ini mengidap denial syndrome guys ya, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa timnas mereka itu sedang berada di bawah timnas Indonesia. Karena kita tahu kalau timnas Indonesia itu sedang berjuang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya pintu ke Piala Dunia itu semakin dekat. Tinggal selangkah lagi bertarung di ronde keempat. Dan kalau kita bisa menang 2 kali pertandingan di ronde keempat, maka timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Dan sudah dipastikan lolos ke Piala Asia. Sedangkan timnas mereka masih berjuang untuk mendapatkan 1 tiket ke Piala Asia. Kalau orang yang normal itu biasanya malu kalau membandingkan tim yang masih memperebutkan tiket ke Piala Asia dengan tim yang sedang menuju ke Piala Dunia. Yang namanya juga netizen Malaydes tipe M ya. IQ 15 ringgit pemakan ubi kayu, yang ya mungkin rasa malunya itu sudah hilang gitu guys ya. Sehingga komentar-komentar aneh nyeleneh yang gak masuk akal tuh sering kita jumpai di video kita guys ya. Bahkan sering yang ya gak nyambung, lari dari tajuk, terus ada yang pantun yang bahkan sebenarnya pantun itu cocoknya untuk mereka. Tapi ya seperti itulah guys ya, kita nggak perlu tersinggung dengan mereka. Yang ngapain juga gitu ya tersinggung dengan komentar-komentar yang ya ingin terlihat pintar tanpa isi yang benar gitu ya. Nah, kita tonton dulu guys seperti apa reaksi dari netizen Indonesia tentang Timnas Harimau Malaya yang akan ikut di turnamen KAFA ini. Timnas Malaysia ikuti KAFA Nation Cup 2025 hadapi peserta Piala Dunia 2026. Malaysia akan mempersiapkan turnamen KAFA Cup, yaitu turnamen Piala AFF-nya Asia Tengah ya guys. Mereka sangat bangga karena akan melawan peserta Piala Dunia. Tak akan sedikit mengenal KAFA Nation Cup itu apa. Ini adalah Piala AFF-nya Asia Tengah ya guys, yang dikhususkan untuk negara seperti Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Memang mereka akan bertanding melawan peserta Piala Dunia, tapi kemungkinan Iran dan Uzbekistan akan menurunkan pemain lokalnya ya guys, yang hanya bermain di liga lokalnya. Untuk para pemain abroadnya mungkin tidak akan diturunkan karena akan berbenturan dengan klubnya masing-masing. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Tolak tawaran Indonesia bertanding, Malaysia main di KAFA. Netizen Malaysia hina Indonesia. Ya, inilah kabar dari negara tetangga kita ya.
negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, dikabarkan Malaysia menolak tawaran bertanding uji coba melawan timnas Indonesia dan mereka lebih memilih ya bermain di Piala KAFA atau Piala AFF-nya Asia Tengah di bulan Agustus nantinya. Ya, di mana banyak media Malaysia yang mengatakan kalau ini lebih luar biasa ya ketimbang hanya bertanding melawan Indonesia. Kenapa? Karena di KAFA ada beberapa negara besar seperti Iran, Uzbekistan yang akan mengikuti KAFA dan bahkan Oman pun juga akan mengikuti KAFA kabarnya sebagai tim undangan ya. Media Malaysia mengatakan ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana tidak? Sangat luar biasa. Beberapa negara, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Afghanistan yang menjadi bagian peserta di KAFA. Ya, hal ini terjadi setelah Rusia menolak ya bertanding di KAFA dan akhirnya Malaysia masuk ya. Will take part. Berarti ini kemungkinan timnas Harimau Malaya ini opsi kedua guys ya, setelah Rusia menolak ajakan untuk bertanding di turnamen KAFA itu. Part in di 2025 dia masuk di KAFA, turnamen KAFA ini ya di tahun 2025. Namun uniknya sebenarnya bukan Malaysia yang main di KAFA atau mereka menolak timnas Indonesia karena untuk KAFA, tapi netizennya kawan-kawan. Netizennya malah menghina bisa dibilang ke timnas Indonesia. Ya, ada netizen berkata seperti ini. Indonestan? Nah, Indonestan ada yang jawab Indonesia lagi sibuk nak Piala Dunia dengan emot lidah ya, menjelurkan lidah. Kemudian ada yang dibilang semoga jangan dibakar stadiumnya. Banyak yang menghina ini. Lagi mikir status pemain warisan nyawa. Mampus katanya. Ya, bukan cuman itu ya. Ini ada juga nih dari. Ya, kita baca komennya dulu guys ya. Manakala seberang ditolak Rusia dan Jerman? Sejak kapan? Ini mungkin yang akun AI itu guys ya, yang katanya Jerman menolak karena alasan keamanan ataupun supporter gitu ya. Padahal nggak ada sama sekali berita di Indonesia itu yang mengatakan kalau akan melawan timnas Jerman. Tetapi ya seperti itulah ya konsumsi dari netizen Malaides ini ya guys ya. Konten AI pun dimakan bulat-bulat gitu guys ya, tanpa harus dianalisis lagi, dicari kebenarannya lagi. Pokoknya yang penting itu bisa menaikkan ego mereka ya, langsung dilahap, ditelan bulat-bulat gitu guys ya, tanpa dikunyah dulu. Ya, kalau ada konten-konten yang menaikkan ego mereka, wah itu bakalan ramai guys. Dan beberapa saya jumpai itu konten kreator itu mungkin dari Malaides gitu ya, kontennya itu cuman AI guys, dan itu sangat mereka percaya. Begitulah ya cara berpikir mereka ini guys. Dan kalau ada konten-konten yang menaikkan ego mereka, yang ya bahkan hanya konten AI yang cuman dongeng belaka pun bakal mereka terima bulat-bulat itu guys ya. Dan sementara itu Konoha cuman melawan Kuwait dan Lubnan, kasihan tak dijemput lah. Nah, seperti ini guys ya. Mereka ini kalau Indonesia itu dipuji oleh negara luar, maka mereka akan kepanasan. Dan kalau mereka yang diundang, mereka akan mengkait-kaitkan dengan Indonesia. Ya seolah-olah mereka lebih hebat gitu ya. Padahal Indonesia itu sudah dari dulu punya agenda tersendiri. Melawan Lebanon, Kuwait, dan ya kata Pak Erik kemarin kan pengen mengundang Malaysia kalau mereka berani. Dan kenyataannya ya memang gak berani. Yang paling atas, manakala seberang maksudnya Indonesia ditolak Rusia dan Jerman. Kemudian sementara itu Konoha cuma melawan Kuwait dan Lubnan saja atau Lebanon, kasihan tak dijemput kata dia. Kemudian ada beberapa lagi ya statement, saya nggak tahu ini masuk penghinaan sepertinya karena meremehkan Indonesia. Ya kalau saya sebagai netizen ya, sebagai konten kreator, ya selamat buat Malaysia akhirnya diundang ya di KAFA Nation Cup untuk pertama kalinya, itu selamat. Tetapi janganlah netizen kalian menghina negara kami.
Memang kalian tolak negara kami, tapi kan kami dapat Lebanon sama Kuwait. Lumayan juga untuk uji coba. Kan kalian lawan negara Iran, Uzbekistan, nggak takut nanti dibantu? Nggak tentu juga melawan Iran Uzbekistan guys ya. Karena kalau nggak salah itu pembagian potnya itu Iran dan Uzbek ini di pot 1. Artinya ya antara salah satu dari tim itu apakah melawan Iran ataupun Uzbekistan gitu ya. Dan kalau mereka menjadi juru kunci yang nggak bisa memperebutkan juara 3 atau apalagi juara 1 gitu ya. Karena yang ya seperti di tahun 2023 kemarin kalau nggak salah ya, itu nggak ada istilah semifinal guys. Itu misalkan di grup A itu Iran yang juara grup, kemudian di grup B Uzbekistan yang menjadi juara grup. Nah, jadi yang juara grup ini bakalan langsung ketemu memperebutkan juara 1 dan 2. Kemudian yang runner up masing-masing grup itu akan bertemu langsung memperebutkan juara 3 dan juara 4. Jadi nggak ada istilah semifinal guys. Santai, nggak takut. Ya, karena pasalnya Iran dan Uzbekistan ini kan negara besar. Ada pemain mereka yang main di Lens, kemudian ada pemain mereka yang main di Man City kan. Sedangkan Malaysia, pemain warisan baru mereka Deportivo klubnya. Ya, jadi seperti itu. Jangan kalian hina negara kami. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah ini ya, hanya segelintir yang menghina. Aku menyokong Indonesia dan Malaysia bola sepaknya berkembang. Mungkin kayaknya yang segelintir itu yang mendukung deh guys ya. Karena kebanyakan itu yang justru yang menghina yang kita temui ya. Memang gak semuanya sih yang menghina ataupun memburuk-burukkan Indonesia, mengejek Indonesia gitu ya. Tapi kebanyakan, sejak bila Malaysia hina, Konoha kuat menipu. Aduh. Apakah orang ini nggak punya kota gitu ya Pak? Nggak mampu beli kota, kita kurang tahu ya. Mungkin mainnya kurang jauh guys ya. Sejak bila Malaysia hina, Konoha kuat menipu. Aduh, playing victim mulu. Kalau kita itu membalas mereka, dibilangnya kita yang menghina mereka guys. Tetapi sejak dulu-dulu itu mereka ini sudah sering menghina Indonesia. Hanya saja banyak orang Indonesia yang diam karena ya buat apa gitu kan. Nah, tapi saat ini setelah banyak yang bermunculan untuk mengcounter narasi mereka, sepertinya mereka ini belum siap guys ya. Ya jadinya ya playing victim, merasa menjadi korban. Ya seperti itu guys ya videonya. Kira-kira apakah timnas Malaysia ini atau Harimau Malaya ini bakalan menurunkan pemain-pemain yang berkarir di Eropa guys? Kalau turnamen KAFA ini tidak masuk dalam kalender FIFA, maka ya besar kemungkinan pemain yang akan ikut turnamen KAFA pun ya paling-paling yang main di Liga Malaysia. Sulit untuk diizinkan klub mereka untuk ikut turnamen KAFA kalau memang turnamen itu nggak masuk kalender FIFA gitu guys ya. Ya kecuali misalkan pemain itu cadangan mati misalkan di klubnya, ya mungkin bisa lah dilepas untuk ikut turnamen untuk menambah pengalaman gitu ya. Tapi kalau pemain itu dibutuhkan oleh klubnya ya berat untuk bisa ikut ke turnamen itu guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.